Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi. Kuliah online untuk mata kuliah 9 Intermediary Business Management. Dan yang kita angkat kali ini adalah Intermediary Business Management di bidang manajemen administrasi dan umum. Yang dimaksud dengan manajemen administrasi dan umum adalah kegiatan yang tergolong pada unit kerja General Affair, yaitu supporting unit yang tanpa adanya unit ini perusahaan tidak bisa berjalan dengan sempurna. Bahkan dengan fungsi General Affair yang handal, maka kepuasan pimpinan, customer, tamu, dan karyawan dapat dimaksimalkan. Pada setiap perusahaan, keberadaan General Affair dan lingkup ruang kerjanya tergantung pada besarnya organisasi dan kompleksitas pekerjaan. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab GE pada setiap perusahaan tidak sama. Di beberapa perusahaan, lingkup bidang pekerjaan GE ada yang dilakukan oleh pihak ketiga atau outsourcing. Meskipun begitu, umumnya tetap melekat dalam koordinasi dan tanggung jawab GE. Penggunaan outsourcing dilakukan sebagai langkah efektif yang memungkinkan GE dapat lebih fokus untuk pekerjaan lainnya. Outsourcing atau tidak outsourcing, yang penting adalah tercapainya tujuan organisasi dan dapat berjalannya semua fungsi General Affair secara optimal. Lingkup kerja General Affair di beberapa perusahaan umumnya adalah 1. Maintenance dan housekeeping atau general service, meliputi pekerjaan cleaning service, office boy, kurir, driver atau pengemudi, dan landscape atau pertamanan. Kedua, building management and infrastructure, yaitu termasuk perawatan bangunan dan isinya serta perizinan hingga pembangunan infrastruktur baru. Ketiga, sistem keamanan atau security system. Keenam, general purchasing. Dalam hal ini proses pembelian yang berhubungan dengan kebutuhan perusahaan, biasanya di luar pembelian barang produksi. Kelima, inventory asset atau asset management, yaitu berperan sebagai penyimpan, pemelihara, dan pencatat aset yang dimiliki perusahaan. Keenam, customer service atau resepsionis, yaitu pelayanan terdepan yang mewakili wajah perusahaan dalam melayani tamu atau customer perusahaan. Ketujuh, facility service, yaitu pengelolaan mes, kantin, laundry, dan beberapa fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan. Kompetensi untuk seorang GE. Dengan kompleksitas dan dinamika lingkup pekerjaan GE di setiap perusahaan, hampir tidak ada latar belakang pendidikan yang dapat mewakili jabatan GE. General Affair bukan hanya mengerjakan hal yang rutin seperti perbaikan atau maintenance atau servis saja, melainkan GE adalah satu unit organisasi yang penting yang harus dipimpin oleh seorang visioner yang mampu menyusun strategic plan dengan jelas
dan melakukan analisa SWOT guna menyusun visi dan misi dari departemennya. Era peralatan kerja sebagai aset perusahaan. Di era peralatan kerja dan fasilitas kerja menjadi aset perusahaan, bidang kerja manajemen administrasi dan umum menjadi kegiatan kerja yang super sibuk. Dalam hal peralatan kerja, manajemen umum melakukan pengadaan, melakukan pemeliharaan, dan memonitor anggaran inventarisnya. Era perkantoran modern. Di era perkantoran modern, semua peralatan kerja tidak menjadi aset perusahaan, melainkan manajemen umum mengelolanya dengan menyewa dari perusahaan-perusahaan penyedia peralatan kerja, meja kursi kerja, meja kursi tamu, komputer, dan peralatan lainnya disewa, sehingga kesemuanya itu tidak menjadi aset, tetapi langsung menjadi biaya umum. Di era digitalisasi, semua aktivitas general affair dan unit organisasi difasilitasi oleh sistem informasi manajemen sebagaimana tergambar dalam figur 4.1 di bawah ini. Dari kegiatan operasional sampai kepada kegiatan strategik, dari level terendah sampai eksekutif tertinggi terfasilitasi oleh sistem informasi di semua bidang manajemen marketing, manajemen manufacturing, financing, dan general affair. Pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Contohnya, mereka dapat menggunakan pengolah kata, email, fax, dan penanggalan elektronik. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor atau office automation meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Figur 4.6 adalah suatu model office automation yang menunjukkan bagaimana para pemecah masalah menggunakan aplikasi berbasis komputer dan berbasis non-komputer. Keunggulan daripada office automation adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lainnya. Di bawah adalah proses kerja komputer, input, proses, output. Selanjutnya disimpan dan menjadi database. Akhirnya dipergunakan dalam berbagai fungsi manajemen, dalam berbagai aplikasi untuk pengambilan keputusan. Sementara di atasnya adalah pengambilan keputusan non-komputerisasi base. Kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung
dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan satu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Yang dimaksud dengan manajemen administrasi dan umum adalah kegiatan yang tergolong pada unit kerja General Affair, yaitu supporting unit yang tanpa adanya unit ini perusahaan tidak bisa berjalan dengan sempurna. Bahkan dengan fungsi General Affair yang handal, maka kepuasan pimpinan, customer, tamu, dan karyawan dapat dimaksimalkan. Hoteling. Fokus telecommuting pada awalnya hanya terbatas pada beberapa kelas pekerja kantor tertentu saja yang dapat melakukan pekerjaan mereka di rumah. Telah meluas hingga meliputi seluruh karyawan yang hanya datang ke kantor bila mana dibutuhkan. Konsep ini diberi nama hoteling. Dan ide dibaliknya adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keunggulan hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruang yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personal kantor. Keuntungan kantor maya. 1. Biaya fasilitas yang lebih rendah. Karena beberapa orang karyawan bekerja di tempat lain, perusahaan tidak membutuhkan kapasitas kantor yang sebesar dahulu, sehingga memungkinkan turunnya biaya untuk sewa dan perluasan kantor. Kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Sebagai ganti dari memberikan seperangkat peralatan kantor kepada setiap orang, para karyawan dapat saling berbagi peralatan seperti para partisipan di dalam suatu jaringan area lokal, berbagi sumber daya komputasi. Ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan. Ketika hujan salju, banjir, badai, dan semacamnya menjadikan karyawan tidak dapat melakukan perjalanan ke tempat kerja fisik, aktivitas perusahaan tidak langsung terhenti dengan pekerjaan melalui kantor maya. Keempat, kontribusi sosial. Kantor maya memungkinkan perusahaan mempekerjakan orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak memiliki peluang untuk bekerja. Orang-orang dengan cacat tubuh, manula, dan para orang tua dengan anak-anak masih kecil dapat bekerja di rumah. Oleh karena itu, kantor maya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengekspresikan rasa sosial. Di era digitalisasi, semua aktivitas General Affair dan unit organisasi difasilitasi oleh sistem informasi manajemen sebagaimana tergambar dalam figur 4.1 di bawah ini. Organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya.
Saat ini, aktivitas seluruh perusahaan, organisasi, lembaga menggunakan konsep kantor maya sebagai solusi memutus mata rantai COVID-19, namun tetap melakukan aktivitas kerja. Dampak sosial organisasi maya. Meskipun kantor maya dan organisasi maya terutama diidentifikasikan sebagai suatu strategi bisnis, konsep ini pada akhirnya akan dapat memberikan dampak kepada masyarakat. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, menjadikan kota lebih tenang untuk dihuni. Lingkup kerja general affair di beberapa perusahaan umumnya adalah 1. Maintenance dan housekeeping atau general service, meliputi pekerjaan cleaning service, office boy, kurir, driver,